Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku sekalian. Kali ini pada pagi hari ini kita akan ketemu lagi dengan pembelajaran tema 1 subtema 3. Anakku sekalian, gimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Mohon jaga kesehatan ya. Langsung saja. Tema 1 subtema 3 mata pelajaran IPA tentang pelestarian hewan. Upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan yaitu yang pertama, memahami pentingnya pelestarian hewan. Yang kedua, membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Ketiga, tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Pada pembahasan ini kalian bisa melihat pembahasan di buku pena yaitu pada halaman 51-52. Lanjut, pelestarian tumbuhan. Upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan tumbuhan yaitu yang pertama, mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Kemudian yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Yang ketiga, melakukan tebang pilih. Tebang pilih di sini yang memilih tanaman yang sudah tua dengan umur yang sudah tua yang kita tebang ya. Kemudian melakukan penghijauan. Penghijauan itu ya menanami kembali yang sudah kita tebang, kita tanami kembali. Kemudian pelestarian tumbuhan secara in situ dan ex situ untuk tumbuhan. Kemudian yang terakhir, mengembangbiakan tumbuhan langka dengan kultur jaringan. Terkait pembahasan dengan materi ini kalian bisa melihat di buku pena halaman 60. Di sini ada tumbuhan langka di Indonesia antara lain yaitu Amorphophallus titanium atau yang sering disebut dengan bunga bangkai, Rafflesia arnoldi, kantong semar, cendana, dan meranti. Itu sudah termasuk tumbuhan langka di Indonesia. Kemudian lanjut dengan tema 1 subtema 3 mata pelajaran bahasa Indonesia adalah simpulan dalam tes laporan. Simpulan merupakan pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok dari suatu uraian panjang. Kalian dapat menemukan simpulan jika sudah membaca tes secara keseluruhan. Simpulan tes ditulis dengan menggunakan kosakata baku. Apa itu kosakata baku? Kosakata baku adalah kata-kata yang ejaannya sudah sesuai dengan aturan yang ada. Lanjut, tema 1 subtema 3 mata pelajaran IPS tentang fakta politik di negara-negara Asia Tenggara dan flora fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara. Di sini di buku pena itu sudah lengkap dari beberapa negara yang ada di Asia Tenggara terkait dengan fakta politik. Fakta politik itu terkait dengan nama ibu kota, kepala negara, luas negaranya, terus dipimpin oleh siapa, presiden apa dan segala macam, itu merupakan fakta politik. Kalau flora dan fauna yaitu adalah terkait dengan tumbuhan dan hewan yang ada di negara tersebut. Lanjut, tema 1 subtema 3 mata pelajaran PKN yaitu terkait dengan penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu penerapan sila-sila Pancasila adalah melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia, misalnya orangutan. Orangutan merupakan hewan yang dilindungi karena keberadaannya langka. Menjaga dan melindungi hewan langka merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Sikap menyayangi hewan peliharaan bukti rasa syukur kita terhadap anugerah Tuhan. Ini sesuai dengan sila pertama. Merawat hewan pemeliharaan yang sakit sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Bangga terhadap beragam hewan yang ada di Indonesia itu merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Berdiskusi untuk membagi tugas merawat hewan adalah contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Membagi tugas untuk merawat hewan dengan adil itu merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Lanjut, tema 3 mata pelajaran SBDP teknik pewarnaan patung. Ada 2 jenis teknik pewarnaan, yaitu yang pertama teknik pewarnaan akuarel, yaitu
di mana teknik pewarnaan dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasil warna hampir transparan. Kedua, teknik plakat, yaitu teknik pewarnaan dengan sapuan yang tebal dengan komposisi cat yang kental sehingga menghasilkan warna yang pekat. Membuat pameran karya seni patung. Pameran adalah pertunjukan untuk hasil karya berupa barang produksi perorangan atau kelompok. Manfaatnya adalah jadi kita kalau manfaat adanya pameran di sekolah itu yang pertama menambah pengetahuan tentang estetika dari sebuah seni. Kedua, penyampaian ide, saran atau kritik yang objektif. Tiga, terdapat persaingan antara siswa untuk berkarya lebih baik. Empat, memilih siswa atau melatih siswa untuk bertanggung jawab dan bekerja sama. Dan yang kelima, sebagai bentuk informatif sekaligus laporan kepada orang tua. Ya, itu aja untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar dan sehat selalu. Jaga kesehatan ya.